Shalom, selamat pagi jemaat GIA Condrokusumo yang saat ini berada di rumah karena kita melakukan ibadah secara online. Mari kita siapkan hati untuk kita memulai ibadah online ini. Kita akan mulai dengan doa. Pertolongan kita pada pagi hari ini datangnya dari pihak Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Halo. Bersyukur bahwa pagi ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Meskipun sekali lagi masih dalam keterbatasan, kita tidak bertatap muka langsung, tetapi sungguh suatu anugerah yang besar ketika kita masih bisa memuji Tuhan, beribadah bersama-sama, terutama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, kemenangan terjadi di sini. Bersama-sama pujikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Kita rasakan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kami masih bisa bersekutu dengan Engkau, memenuhi panggilan-Mu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga bersyukur kalau ada kebenaran firman Tuhan yang masih dan akan terus kami dengarkan, sehingga kami bisa diperkuat, kami bisa semakin menjaga iman percaya kami di tengah situasi yang semakin berat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah kami, anak-anak-Mu yang sebentar akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua. Tuhan juga akan mengurapi Pendeta Samuel Priya Utomo yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian. Anak Allah Yesus namanya, sebab Dia hidup ada hari esok. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku.
hidup. Puji nama Tuhan, kita sudah melewati beberapa pujian dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian yang akan menyentuh hati setiap kita. Kita semua tahu bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengerti dengan setiap keadaan kita. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Oke, ya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami terima kasih karena penyertaan-Mu, walaupun di tengah-tengah kondisi yang luar biasa, tetapi kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan, bisa beribadah di rumah kami masing-masing, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang pakai hamba-Mu, seperti Engkau juga sudah pakai tim PAW untuk memimpin kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi shalom, selamat pagi, dan ini adalah kali kedua kita melakukan ibadah online, ya. Dan hari ini adalah minggu pertama di bulan April, ya. Karena itu ada tema baru, tema bulanan yang baru. Tema bulanan yang akan dibahas di bulan April ini adalah tentang salib Kristus, ya. Karena tentunya ada hubungannya dengan Jumat Agung dan juga Paskah. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang salib Kristus yang mendamaikan manusia dengan Allah. Ini tema yang menjadi tema pada hari ini, ya. Kita mau belajar tentang salib Kristus mendamaikan. Kenapa kita perlu didamaikan dengan Allah? Itu pertanyaannya. Kalau salib Kristus itu mendamaikan antara kita dengan Allah, manusia dengan Allah, emang ada apa sih antara manusia dengan Allah sampai-sampai Kristus harus mendamaikan, gitu ya. Nah, ini ada di kitab pertama di dalam Alkitab, yaitu Kejadian. Saya akan bicara tentang awal daripada dosa manusia, yaitu ada di Kejadian 2 ayat yang ke-9, ya. Kejadian 2 ayat yang ke-9 berkata begini, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di dalam ayat ini ada dua pohon yang spesial. Yang pertama adalah pohon kehidupan, ya, ada di tengah-tengah. Tapi di tengah-tengah juga ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ya. Jadi ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi di antara dua pohon spesial tadi, ada banyak pohon, ada banyak buah, tetapi ada dua yang spesial, ya. Yang di antara dua yang spesial, ayat 17 berkata bahwa tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi pohon pengetahuan ini nggak boleh dimakan. Jadi ada satu pohon saja yang dilarang. Pohon kehidupan tidak dilarang. Artinya apa sih? Artinya pohon kehidupan ini adalah pohon yang diciptakan memang untuk manusia, ya. Pohon kehidupan ini pohon yang diciptakan memang untuk manusia, sekali lagi. Nah, kita mau coba lihat di Kejadian 3 ayat yang Kejadian 3 ayat yang ke-22, ya. Sedikit melompat. Jadi ketika kita tahulah ceritanya. Jadi ada dua pohon nih, ya, ada dua pohon kehidupan sama pohon pengetahuan. Nah, kemudian pohon pengetahuan ini nggak boleh makan. Tapi kita tahu ceritanya, si Adam dan Hawa mereka makan ceritanya nih, ya. Pohon yang dilarang itu, pohon pengetahuan baik dan jahat ini dimakan. Nah, setelah mereka makan pohon ini, Kejadian 3 ayat 22 berkata demikian, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Setelah mereka melanggar, setelah mereka tidak taat kepada Tuhan, maka
pohon kehidupan tadi nggak jadi diserahkan kepada manusia. Ingat ya, awalnya pohon kehidupan ini nggak ada larangan, ya. Pohon kehidupan ini nggak larangan, ya. Artinya sebetulnya manusia bisa ambil, ya, bisa ambil pohon kehidupan ini, boleh ambil. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang nggak boleh. Lebih baik kita usir, lalu Tuhan Allah mengusir, ya. Ini ayat yang ke-23. Tetapi intinya yang awalnya pohon kehidupan itu didesain untuk kita, untuk manusia, akhirnya tidak bisa karena ketidaktaatan kita. Pohon kehidupan ini disinggung di Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Nah, yang tadinya tidak punya hak, kalau membasuh jubahnya, maka kita punya hak untuk pohon kehidupan. Ini Wahyu bicara tentang itu. Tetapi kembali ke masalah awal, ini dapat disimpulkan bahwa grand planning daripada Tuhan bukan kematian. Tuhan tidak pernah mendesain tentang kematian. Tuhan mendesain tentang kehidupan. Itulah mengapa Tuhan ciptakan pohon kehidupan. Dan sekali lagi manusia punya hak untuk pohon itu. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hak itu diambil. Hak itu diambil dari manusia. Sehingga Tuhan usir manusia dari Taman Eden supaya tidak mengambil pohon kehidupan. Ya, itulah yang menjadi permasalahan utama. Kenapa kita jadi tidak punya hak lagi untuk hidup selama-lamanya? Kenapa? Sekali lagi karena dosa. Dosa yang membuat manusia kehilangan hak untuk mendapatkan hidup kekal. Ya. Dan kalau ditanya, kan ini cuma makanan, ya. Ini cuma makanan, kenapa sih Tuhan marah banget gitu ya? Tetapi tentu di balik ini tidak hanya makanan, ada ketaatan di situ. Tetapi yang menarik, apa yang ditulis di sini, pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika manusia makan, manusia memiliki konsep tentang baik dan jahat versinya sendiri. This is problem. Ya, ini problem, dan inilah yang menjadi problem manusia sampai dengan saat ini. Ya, problem apa sih? Problem masing-masing orang punya versi tentang kebenaran yang dia yakini. Betul nggak? Ya, ketika kita berbincang dengan, jangan sama yang beda agama lah, beda gereja saja. Yang satu pakai drum, yang satu nggak pakai drum, itu bisa ribut. Kenapa? Kita ribut kenapa? Menurut saya yang benar itu kebaktian itu pakai drum. Tapi yang satunya, menurut saya yang benar itu nggak pakai drum. Nah, terus yang benar yang mana? Ya, ini yang jadi masalah di dalam kehidupan, betul nggak? Suami istri ribut, kenapa? Masing-masing melihat apa yang dilakukan dia adalah benar. Itu problem utama, betul? Ya. Seorang anak dengan ayahnya bisa ribut, bisa sampai nggak bicara, hanya karena apa? Ayahnya merasa dirinya benar, anaknya juga merasa dirinya benar. Ayahnya bilang anakku yang salah, sedangkan sang anak bilang bapakku yang kolot. Ya, ini masalah. Kenapa semua itu terjadi? Sekali lagi, karena ada namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan kita sudah makan itu. Makanya jangan heran kalau suamimu punya versi tentang kebenarannya sendiri. Jangan heran kalau istri punya versi tentang kebenarannya sendiri. Ya, bahkan di tengah-tengah kondisi pandemik seperti ini juga kita jadi bingung dengan kondisi tanda kutip
masing-masing punya versi kebenarannya sendiri, betul ya? Ada yang ngomong beginilah, ada yang ngomong harus berjemur lah, ada yang ngomong harus pakai hand sanitizer, tapi kemudian kita bilang, oh enggak, pakai sabun dengan air mengalir. Ada yang bilang mayat, bahkan saya beberapa hari yang lalu lihat di berita ada jenazah yang kena kasus COVID-19 mau dimakamkan, ditolak oleh warga. Apa sih masalahnya? Masing-masing punya versi kebenarannya sendiri. Ya, menurut mereka, menurut rakyat, menurut warga di sekitar pemakaman, yang benar adalah jangan dimakamkan di sini. Ya, itu yang benar buat mereka. Ya, sehingga sampai ada beberapa kasus yang sampai ribut, ya, bupatinya sampai turun tangan. Tapi maksud saya ini yang jadi problem utama. Ya, ketika ada dua negara saling berperang, masalahnya di mana sih? Masing-masing punya versi kebenarannya sendiri, ya, masing-masing punya versi kebenarannya sendiri, dan itu yang membuat satu kekacauan luar biasa di dalam kita hidup, ya, baik itu di dalam keluarga maupun dalam masyarakat maupun dalam bernegara, ya. Jadi ini yang Tuhan bilang adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi jangan dipikir ini kan pohon bagus nih, pohon pengetahuan baik dan jahat nih, kenapa nggak boleh sih kita makan? Kelihatannya baik, tapi jangan salah, ini menyebabkan ada banyak kebenaran yang beredar. Karena itulah Tuhan memberi kebenaran yang hakiki. Melalui apa? Melalui Alkitab. Pertama kali Alkitab turun itu di Taurat. Taurat itu turunnya di mana sih? Di Gunung Sinai. Ketika Musa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan berikan hukum Taurat. Diberikan kepada Musa dan kepada Israel, dan dari situ sampai sekarang ada di HP kita masing-masing, ada di Alkitab kita masing-masing. Itu hukum Taurat. Ya. Tetapi juga tidak hanya itu, Alkitab di sini kita bicara dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi semua itu sebetulnya bicara satu hal. Oke, bicara tentang tadi ya, kebenaran yang dari Allah itu seperti apa. Tetapi lebih daripada itu, hukum Taurat ini memberikan janji. Alkitab itu memberikan janji. Janji apa sih? Janji bahwa Tuhan yang tegas di dalam memberikan hukuman itu Tuhan yang sama, Tuhan yang penuh kasih, ya. Tuhan yang tegas, kalau engkau makan buah ini maka engkau akan mati. Tegas, betul-betul tegas. Tetapi di samping itu Tuhan yang kita sembah tidak hanya Tuhan yang adil, tetapi Tuhan yang penuh kasih. Karena itu ketika Tuhan usir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Tuhan kasih janji. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, ini janji Tuhan. Tuhan bilang begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ini siapa? Engkau ini si setan, ya. Di antara keturunanmu dan keturunannya wanita ini, ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara tentang apa? Tentang janji Tuhan akan ada seorang penebus yang lahir dari keturunan perempuan ini, yaitu keturunannya Hawa. Ya, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang akan meremukkan kepalanya setan. Ya. Itu janji Tuhan. Janji keselamatan. Makanya Kejadian 3 ayat 15 ini disebut sebagai Injil yang paling pertama. Ya, Injil pertama. Ya. Dan ini membuat Injil yang luar biasa ini terus digaungkan, janji ini digaungkan sampai Tuhan Yesus lahir. Ya, salah satu yang pernah kita dengar ceritanya adalah gaungan bagaimana Ishak akan dipersembahkan oleh Abraham. Abraham mau mempersembahkan Ishak,
dan nyaris aja mau disembelih, Tuhan bilang, stop, aku sudah melihat imanmu, ya, aku sudah memberikan pengganti domba jantan. Maka Ishak dibebaskan dan domba jantan disembelih. Apa sih maksud dari cerita ini? Ini juga mengandung janji. Tuhan berjanji kepada Abraham, dari keturunanmu akan muncul juru selamat, yaitu anak tunggal bapa yang nanti akan disembelih. Bedanya kalau Ishak itu nyaris disembelih, tetapi Tuhan Yesus betul-betul disembelih. Kembali, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia punya versi kebenarannya masing-masing. Makanya susah sekali membuat orang-orang yang sok tahu, manusia-manusia yang sok tahu ini mau melihat dari kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena memang mereka sudah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ya. Manusia sudah terhilang dari Tuhan, jauh. Manusia ada di bawah murka Tuhan. Tapi begini Pak Pendeta, kan yang berdosa itu cuman Adam dan Hawa toh. Kenapa jadi kita semua berdosa? Ya. Roma 5 ayat 13. Roma 5 ayat 13 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi saya pernah cerita minggu yang lalu kalau nggak salah, bagaimana dosa itu seperti virus corona. Ya, Anda tahu tanggal 1 Maret yang kena COVID-19 di Indonesia satu orang. Tapi tanggal 29 Maret sudah lebih dari 1.150 orang. Dari satu orang menjalar ke 1.150 lebih orang. Itu tanggal 29 Maret. Ya, hari Minggu ini nggak tahu, mungkin sudah lebih dari 2.000 orang. Dari satu orang menjalar. Sama halnya dengan dosa, ya, dosa pun begitu. Makanya di dalam perjanjian lama itu sering Tuhan kasih bayangan-bayangan, ya. Tuhan itu kasih bayangan akan apa yang terjadi. Tuhan kasih perumpamaan supaya orang paham betul, ya. Makanya tidak boleh menyentuh orang yang sakit kusta. Kenapa? Nanti kamu ketularan. Sama kan kayak COVID sekarang, ya. Nggak boleh deket-deket sama orang karena ketularan. Itulah mengapa kita di rumah aja, ya. Bosan nggak bosan, di rumah aja, ya. Karena menular. Ketika kita bersentuhan dengan dosa, dosa itu menulari kita. Kenapa? Karena kita ini naturnya sudah dosa. Natur kita ini sudah dosa. Walaupun kita belum berbuat dosa. Saya kasih contoh ya. Apa sih? Sapi deh. Sapi adalah binatang mamalia. Ya. Binatang yang disebut dengan binatang mamalia itu syaratnya dia menyusui. Setuju ya? Binatang yang menyusui itu binatang mamalia, salah satu syaratnya. Sapi itu binatang mamalia. Ketika sapi betina baru lahir, dia disebut mamalia nggak? Ya, iya. Emang udah menyusui? Ya belum, punya anak aja belum, bagaimana menyusui? Masih bayi, ya. Sapinya itu baru lahir gitu ya, baru dilahirkan oleh induknya. Tapi kita tetap bilang sapi ini adalah hewan mamalia, walaupun dia belum menyusui. Contoh lain, singa itu binatang buas. Kalau singanya binatang buas, dia baru lahir, belum menerkam siapapun, belum menerkam kambing, belum makan apa ya? Singa itu apa sih? Rusa. Singa yang kecil tadi
apakah sudah dimasukkan kategori binatang buas? Sudah, walaupun belum makan kambing. Tahu maksud saya? Sehingga di dalam iman Kristen tidak ada orang yang tidak berdosa. Ya, ketika bayi lahir itu pun dia sudah berdosa, walaupun belum berbuat dosa. Tetapi ada kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Ada satu cerita bagaimana seorang memelihara singa. Ya, harimau waktu itu, harimau. Dari kecil dipiara sampai besar, ya. Dikasih makan daging, ya, dan akrab sekali dengan yang punya, gitu ya. Kenapa? Karena ya dari kecil udah diasuh, ya seperti binatang piaraan kayak anjing begitulah ya, dipanggil nurut, ya, bercanda dipeluk, gitu ya. Suatu hari sang empunya ini luka, dan harimau ini datang, dan harimau ini karena dia binatang ya, piaraan yang sudah sering ketemu dengan tuannya, dia datang dan dia jilat luka tuannya. Ketika dia merasakan darah segar, bangkitlah naluri liarnya, dan dia menerkam majikannya. Ya, ini apa maksud saya? Makanya Tuhan selalu bilang kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Ya, roh ini memang penurut, tapi daging lemah. Ya. Kita bisa bilang, oh saya kuat, saya tidak akan jatuh dalam dosa. No, kita sudah punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya. Sehingga ketika, enggak lah, saya cuman SMS sama temen, nggak ada maksud apa-apa, cuman WA-an sama ya sahabat lama gitu ya, WA-an sama sahabat lama, saya nggak punya maksud untuk selingkuh, nggak ada. Ingat ya, seperti tadi harimau yang menjilat luka, dia tidak punya maksud untuk menerkam majikannya, tapi karena kecenderungan dia untuk berbuat apa tadi ya, bicara binatang liar ya, kecenderungan dia menerkam mangsanya, maka ketika dia merasakan darah segar, dia terkam majikannya. Makanya Tuhan selalu ingatkan kita, hei, tubuh kita ini, daging kita ini lemah, harus menjaga, harus berdoa. Ini maksud Tuhan, ya. Maka dari itu sama halnya dengan dosa. Dosa akan menular begitu cepat. Kadang-kadang hanya kepegang aja, langsung ketularan. Ya. Makanya Tuhan bilang, hati-hati. Ya. Makanya Tuhan di perjanjian lama kasih bayangan, dan bayangan itu apa? Bayangan itu ada sesuatu yang najis yang tidak bisa kita pegang. Kalau engkau pegang itu, you have problem. Ya. Kenapa? Karena ini adalah bayangan dari dosa, bayangan dari apa yang Tuhan akan genapi di dalam perjanjian baru, ya. Bahkan di dalam perjanjian lama Tuhan sudah sampaikan banyak hal, termasuk masalah salib, ya. Kita berpikir Tuhan Yesus itu kok disalib ya? Ya karena zaman Romawi cara menghukum orang yang dihukum mati ya dengan disalib. Ya memang sih, tetapi yang menarik, coba kita lihat di dalam Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu menjadi milik pusakamu. Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus harus menjadi orang yang terkutuk, karena ini resiko dari dosa. Ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka ada risiko-risiko yang harus ditanggung, ya, yaitu apa? Kematian.
Bahkan dari awal pun Tuhan sudah bicara tentang itu. Ya, bagaimana resikonya? Coba kita lihat di Kejadian 3. Kita balik ke Kejadian 3, Kejadian 3 ayat yang ke-21. Kejadian 3 ayat 21 berbicara begini. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Tapi yang menarik, Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kalau dipikir-pikir, baik banget ya, Tuhan ngusir, terus dibikinin pakaian, gitu ya. Nggak tahu nih mereknya apa, nggak tahu. Tapi yang menarik di sini dikatakan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Artinya ada binatang yang mati untuk Tuhan sediakan kulitnya. Tuhan ambil kulitnya, betul nggak? Ya. Dan binatang yang mati itu dibunuh Tuhan di hadapan Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa tahu dan melihat inilah konsekuensi dari dosa. Yaitu apa? Kematian. Yaitu apa? Terkutuk. Itulah mengapa Tuhan Yesus harus mati kalau memang ingin menebus dosa manusia. Dan Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa manusia. Bahkan kematiannya pun itu menggenapi apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ya, Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Itu nggak kebenaran. Itu sudah didesain Allah sejak Kejadian. Tuhan sudah mendesain itu semua sejak awal ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi, desain Allah. Kita bisa makan pohon kehidupan. Tetapi karena kita melanggar aturan Tuhan, maka pohon kehidupan itu tertutup buat kita. Tetapi tidak hanya itu, Tuhan kasih jalan keluar yang lain. Tuhan bilang, aku akan sediakan penebus buat engkau. Sepanjang 2000 tahun Tuhan siapkan sampai akhirnya Tuhan Yesus Kristus lahir dan menebus dosa kita. Makanya Tuhan Yesus ketika dia hadir, ketika dia lahir, dia bilang bahwa dia datang itu bukan untuk merubah hukum Taurat, bukan. Tapi dikatakan Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak, Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi. Tadi saya sudah bicara bagaimana urusan Tuhan Yesus mati saja itu adalah menggenapi nubuat yang sudah dituliskan ribuan tahun sebelumnya. Ya. Jadi Tuhan itu nggak mendadak gitu ya, dalam bahasa Jawa ya. Kalau kita biasanya mendadak, tiba-tiba, oke, Gereja Isa Al-Masih Chandrokusumo, kita akan bikin ibadah online. Wah, langsung heboh ya. Kita bikin konten video, kita bikin ya macam-macam. Tapi jujur, mendadak gitu ya. Karena memang kita juga nggak tahu akan ada COVID-19 yang seheboh ini. Mendadak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mendadak. Tuhan sudah siapkan semua. Bahkan sejak Kejadian 3, Tuhan sudah siapkan semuanya. Dan Yesus datang untuk menggenapinya. Dan ketika Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, maka Tuhan Yesus ini menjadi imam besar. Apa sih maksudnya imam besar? Jadi begini, Perjanjian Lama, sekali lagi, Perjanjian Lama adalah bayangan dari Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama ada yang namanya imam. Dan hanya ada satu imam besar. Nah, imam besar ini fungsinya apa? Fungsinya imam besar adalah penghubung, penyambung dari jemaat kepada Tuhan, terutama untuk urusan penebusan dosa. Ketika hari penebusan dosa, maka imam besar akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dan darah dari lembu penebusan dosa itu akan diciprat
atau dipercikkan di tabut perjanjian, ya, sehingga Tuhan mengampuni seluruh umat Israel. Tetapi itu harus dilakukan setiap tahun. Itu harus dilakukan setiap tahun. Dan imam besar itu selalu berganti. Imam besar pertama itu Harun, ya, kakaknya Nabi Musa, ya. Harun itu imam besar pertama, kemudian dilanjutkan anaknya dan seterusnya. Tetapi maksudnya imam besar ini berganti-ganti. Yang kedua, imam besar ini setahun sekali mempersembahkan korban untuk penebusan dosa. Dan ini semua adalah lambang. Lambang dari apa? Lambang dari Tuhan Yesus. Ibrani 9 ayat yang ke-11. Mana ya? Saya belum buka nih, maaf ya. Ibrani 9 ayat yang ke-11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Kalau imam besar biasa itu datang ke kemah Allah, bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus, ia melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Bait Allah itu dibuat oleh tangan manusia, tetapi kemah yang sesungguhnya, sekali lagi ini bayangan, ya, yang sesungguhnya, kemah yang sesungguhnya adalah tahta Allah itu sendiri, tidak dibuat oleh tangan manusia, ya. Dan ia dan Tuhan Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tadi saya bicara imam besar masuk ke ruang Maha Kudus bawa darah, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kita punya pengantara, punya imam besar, namanya Tuhan Yesus. Kalau imam besar kita manusia, dia mati ada penggantinya, dia mati ada penggantinya. Tuhan Yesus nggak mati-mati, dia hidup selamanya. Kita perlu pengganti imam besar? Tidak perlu, ya. Dia sudah datang kepada Tuhan membawa darahnya sendiri. Itulah mengapa ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, kata-kata terakhir apa? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kenapa? Setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus nggak jalan-jalan di perempatan, Tuhan Yesus nggak jadi arwah penasaran, Tuhan Yesus nggak jalan-jalan ke neraka. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, jelas dia pergi kemana? Dia pergi melintasi kemah yang lebih besar, yaitu tahta Allah. Dia kembali ke Bapa, makanya dikatakan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena Tuhan tahu setelah dia mati, dia akan pergi ke kemah yang suci itu dan mempersembahkan darahnya, ya. Dan darah daripada Tuhan Yesus yang mendamaikan manusia dengan Allah. Ketika manusia berdosa, Tuhan bilang, ya, memang dia berdosa, tetapi saya sudah bayar dosanya. Saya sudah ditebus. Saya sudah menebus dosa manusia. Itulah mengapa sekali lagi salib Kristus membawa perdamaian antara manusia dengan Allah. Dan ketika kita sudah berdamai dengan Allah, maka kita sudah tidak perlu lagi khawatir kemana kita akan pergi setelah kita mati. Tidak peduli Anda mati kenapa. Anda mau rest in peace,
beristirahat dengan tenang. Atau engkau mau mati kejang-kejang, engkau mau mati dengan sengsara, engkau mau mati pelan-pelan, engkau mau mati cepat, engkau mau mati karena kecelakaan, engkau mau mati karena kena virus COVID, tidak peduli. Ya, nggak ada ceritanya di dalam firman Tuhan. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita akan mati dengan tenang. Nggak ada ayatnya, cari deh, nggak ada. Ya, sekalipun engkau mati meronta-ronta, misalnya kesetrum, setrum itu kan matinya meronta-ronta, ya, nggak enak. Tapi itu pun ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau sudah didamaikan dengan Allah. Maka engkau tidak perlu khawatir kemana rohmu pergi. Ya, orang percaya yang mati kesetrum bukan terus, wah, rumah ini serem, kenapa? Ada penunggunya. Dulu ada orang yang mati kesetrum. Jangan percaya. Ya, ketika kita mati, roh kita sudah jelas tujuannya kemana. Ya, satu itu. Yang kedua, kita sudah tidak perlu lagi imam. Jadi dalam iman Kristen tidak ada yang namanya imam. Jangan dibilang imam itu, kadang-kadang kita rancu ya. Seorang ayah itu adalah imam keluarga. Sebetulnya itu salah. Kita sudah nggak perlu imam lagi. Kenapa? Kita punya imam besar, yaitu Tuhan Yesus. Kita punya imam besar yang namanya Tuhan Yesus, yang sudah pergi ke surga untuk serahkan darahnya. So, kalau engkau masih bilang kita perlu imam, itu tidak pas dengan iman Kristen. Tidak ada. Tidak ada yang dibilang bahwa, oh, kalau suami itu seorang imam, itu bukan ajaran Kristen. Kita tidak perlu imam, karena imam kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah mengapa ketika kita berdoa, orang Kristen berdoa selalu bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena itu pengantara kita. Itulah imam besar kita. Ya. Jadi tidak perlu lagi orang Kristen punya imam. Ya. Kalau engkau mau mengaku dosamu, jangan mengaku dosa di hadapan pendeta. Kenapa? Emang pendeta bisa ngampuni dosa? No, tidak bisa. Kalau engkau mau minta ampun untuk dosa-dosamu, minta ampun sama siapa? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia adalah imam besar kita. Dia yang mendamaikan manusia dengan Allah. Kita yang berdosa, kita yang sok tahu, kita yang punya versi kebenaran menurut versi kita sendiri-sendiri. Ayo kita ubah pola pikir kita menjadi kebenaran versi Tuhan, versi Alkitab. Sehingga kita betul-betul dekat dengan Allah. Kita punya hak untuk mengambil buah dari pohon kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang kami dengar, dan biarlah apa yang kami dengar kembali mengingatkan kami bahwa kami sudah didamaikan dengan Allah. Kami tidak perlu khawatir tentang kemana kami pergi ketika kami mati, karena Tuhan sudah menebus dosa kita, dosa saya, dosa orang percaya, sehingga ketika kita mati, Tuhan yang akan membukakan pintu dan kita akan segera bergabung bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya yang kekal. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berpasrah kepada Engkau. Kami ingin menjadi berkat selama kami ada, tetapi kami pun siap kalaupun Tuhan akan panggil. Selama kami hidup, kami memiliki kesempatan, tetapi kalau memang Tuhan sudah siap untuk memanggil kami, kami pun akan siap untuk menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita kembali tundukkan kepala untuk kita mendoakan doa-doa syafaat. Untuk pengumuman sudah akan di-share melalui media WhatsApp group. Dan biarlah melalui doa syafaat ini kita bisa memberikan perhatian kita kepada teman-teman, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang dalam kesusahan dan sedang dalam masalah. Dan setelah itu saya akan tutup di dalam doa berkat. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk ibadah online yang sudah kami lakukan, dan biarlah ini menjadi bekal kami untuk kami bisa terus menjadi berkat dimanapun Engkau letakkan kami, Engkau tempatkan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak menikmati kesehatan seperti yang kami nikmati. Biarlah Tuhan yang berikan pemulihan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga mereka pun bisa kembali pulih dan bisa melihat kuasa Tuhan melalui sakit penyakit ini. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk kondisi yang ada, untuk virus COVID-19 dan serta dampaknya kepada dunia. Engkau juga yang atur ini semua, karena kami yakin dan percaya tidak ada satupun yang di luar kuasa Tuhan, semua di dalam kendali Tuhan, dan Engkau sedang merajut sesuatu yang indah yang akan kami lihat ke depan nanti. Kami juga berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk berikan perlindungan ekstra kepada tenaga medis yang menjadi ujung tombak bagi pemulihan pasien-pasien COVID-19 terutamanya, tetapi juga untuk penyakit-penyakit lain. Biarlah Engkau yang berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka tetap bisa melayani dengan sepenuh hati, tetap bisa memberikan bakat yang mereka punya, pengetahuan yang mereka punya untuk bisa segera memulihkan kondisi pasien. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat Condrokusumo yang mungkin sudah terkena dampak dari COVID-19, mungkin bukan dampak secara kesehatan, tetapi dampak dari segi ekonomi. Engkau juga yang berikan mereka pengharapan, berikan mereka iman, sehingga mereka tetap bisa melihat dan memandang kepada Tuhan, dan biarlah mereka berharap hanya kepada Allah saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi yang seperti ini.
Biarlah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin yang ada di atas sana, biarlah Engkau yang berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa memutuskan hal-hal yang penting dengan tepat, sehingga akan bisa berdampak baik kepada masyarakat yang ada. Kami juga berdoa untuk seluruh dunia pada umumnya Tuhan, yang masih berjuang luar biasa, Amerika, Italia, Spanyol, semua negara-negara yang kewalahan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, jangan biarkan mereka habis, tetapi biarlah mereka berseru kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ini ada maksud yang Tuhan mau sampaikan kepada manusia, bahwa Tuhan punya kuasa untuk membalikkan keadaan, dan Tuhan juga yang punya kuasa untuk memulihkan keadaan. Biarlah seluruh umat manusia bisa kembali memandang kepada Tuhan di tengah-tengah teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang membuat manusia besar kepala, tetapi biarlah melalui ini semua kami bisa kembali mencari Tuhan, kembali berpegang dan berharap hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Condrokusumo yang sampai dengan hari ini belum bisa beribadah secara offline. Biarlah Engkau juga terus berikan iman, sehingga kami walaupun berjauhan, kami walaupun tidak berjumpa satu dengan yang lain, tetap Engkau berikan kekuatan, kesatuan di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan berharap untuk minggu depan, jikalau Engkau menghendaki, kami yakin kami bisa beribadah Paskah bersama-sama. Tetapi jikalau memang Tuhan tidak menghendaki hal itu, Tuhan pun yang akan membuat kami tetap bersukacita dan bersyukur di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Setelah Engkau melihat ibadah online ini, mengikuti ibadah online ini, saatnya Engkau menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu, pandanglah Tuhan dengan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.